Nah, ketika benda ini kita beri simpangan sejauh S, berarti kita memberi sudut simpang pada benda ini, ya, yaitu theta. Katakan simpangan yang kita berikan ini benda berada pada titik A, ya. Apa yang terjadi jika benda yang di titik A ini kita lepas? Halo sobat semua, salam jumpa, salam sehat, salam semangat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang gerak harmonik sederhana, yaitu pada ayunan bandul. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita mulai. Gerak harmonik sederhana. Teman-teman ada yang tahu apa sih gerak harmonik sederhana itu? Nah, yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik keseimbangan. Yang pertama itu adalah ayunan bandul. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada bidang, ini ada sultas tali yang ujungnya diikat sebuah benda. Nah, panjang tali ini adalah L. Katakan posisi awal benda ini adalah di titik B. Nah, ketika benda ini kita beri simpangan sejauh S, berarti kita memberi sudut simpang pada benda ini, ya, yaitu theta. Katakan simpangan yang kita berikan ini benda berada pada titik A, ya. Apa yang terjadi jika benda yang di titik A ini kita lepas? Yang terjadi adalah benda ini akan bergerak ke titik B, kemudian ke titik C. Kemudian dari titik C, benda ini akan kembali ke titik B lagi dan kembali lagi ke titik A. Jadi kalau digambar seperti ini, kembali lagi ke titik A. Nah, ini akan bergerak berulang-ulang atau secara periodik berulang-ulang, ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang menyebabkan benda ini bisa kembali ke keadaan awalnya? Dari A ke B ke C, kemudian dari C ini kembali ke B lagi dan ke A lagi. Nah, yang menyebabkan benda ini kembali ke posisi awalnya itu adalah yang dinamakan dengan gaya pemulih. Gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih adalah gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangan. Karena gaya pemulih ini cenderung mengembalikan benda ke keadaan awal.
Jadi gaya pemulih itu adalah gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangan, karena gaya pemulih cenderung mengembalikan benda ke keadaan awal. Jadi yang menyebabkan benda ini kembali lagi ke keadaan awalnya itu adalah gaya pemulih. Nah, besarnya gaya pemulih itu pada ayunan bandul itu adalah F sama dengan massa kali gravitasi sin theta. Nah, karena gaya pemulih ini berlawanan arah dengan simpangan, maka kita kasih tanda minus. Jadi gaya pemulih untuk ayunan bandul itu adalah F sama dengan minus M kali G kali sin theta, atau boleh juga min M kali G. Kalau sinnya belum diketahui maka kita pakai S per L, yaitu simpangan per panjang kalinya. Nah, untuk menentukan percepatan bandul ini kita bisa gunakan persamaan A sama dengan G kali sin theta, atau boleh juga G S per L. Nah, untuk keterangannya itu adalah M itu adalah massa, satuannya kilogram, G itu adalah gravitasi, theta itu adalah sudut simpangannya, kemudian S itu adalah simpangan, L itu adalah panjang kali, A itu percepatan, dan M itu adalah gaya. Nah, selain gaya pemulih yang kita bahas pada ayunan bandul, ada beberapa besaran juga yang berkaitan dengan ayunan bandul. Yang kedua yaitu periode dengan simbolnya T. Periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, yang dimaksud dengan satu kali getaran di sini pada ayunan bandul adalah kalau dari A kemudian ke B, ke C, ke B lagi, ke A lagi, itu namanya satu kali getaran. Jadi dari A ke B, ke C, ke B dan ke A lagi, itu dia butuh berapa second. Nah, itu yang dinamakan periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, persamaannya adalah T sama dengan 2pi akar panjang daripada tali per G per gravitasi. Nah, besaran lain selain periode adalah yang ketiga, frekuensi. Frekuensi di sini adalah simbol besarannya adalah F. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 second. Jadi yang dimaksud frekuensi di sini adalah dalam 1 second berapa banyak getaran yang dilakukan oleh bandul ini, itu namanya frekuensi. Dengan persamaannya adalah F sama dengan 1/2pi kali akar G per L. Atau persamaan umum yang sering kita temukan adalah jika diketahui di sini frekuensinya, kita bisa mencari periodenya dengan persamaan yaitu T sama dengan 1/F. Ini juga boleh. Sedangkan kalau diketahui periodenya ditanyakan frekuensi, maka F sama dengan 1/T. Boleh. Nah, untuk keterangannya, T itu adalah periode, itu nilainya 3,14, L itu panjang talinya, G itu gravitasi, ini juga sama, F itu frekuensi, satuannya hertz. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah bandul diberi simpangan theta
panjang talinya adalah 50 cm, simpangannya adalah 30 cm, dan berat dari bandul ini adalah 200 Newton. Besar gaya pemulih yang mempengaruhi ayunan bandul sederhana adalah jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat, A 1,2 Newton, B 1,6 Newton, C 2,0 Newton, D 120 Newton, E 200 Newton. Nah, untuk membahas ini, data yang bisa kita peroleh dari soal ini adalah yang pertama ada berat daripada bandul ini yaitu 200 Newton. Kemudian ada panjang salinya L 50 cm. Kemudian ada simpangannya S yaitu 30 cm. Ini jika kita ubah ke meter menjadi 0,5 meter. Ini menjadi 0,3 meter. Kemudian gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah gaya pemulihnya. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman masih ingat yang sebelumnya mencari gaya pemulih itu adalah F sama dengan minus, ini minus menyatakan bahwa gaya pemulih ini berlawanan arah dengan simpangannya, massa kali gravitasi sin theta. Atau jika tidak diketahui sudutnya, kita bisa menggunakan perbandingan, jadi minus massa kali gravitasi yaitu S per L. Jika kita masukkan nilainya, minus massanya tadi adalah, kalau berat bendanya 200 Newton, berarti massanya W itu adalah massa kali gravitasi. Ini 200 Newton sama dengan massa kali 10. Berarti sederhanakan, massanya sama dengan 20 kg. Jadi massanya 20 kg kali gravitasinya adalah 10. Dalam kurung S yang tadi adalah 0,3 per 0,5. Tinggal kita sederhanakan, minus 200, ini 3 bagi 5 adalah 0,6. Tinggal kita kalikan, minus 120 Newton. Jadi besarnya gaya pemulih pada ayunan bandul ini adalah D 120 Newton. Untuk minusnya ini hanya menandakan arah dari gaya pemulih ini berlawanan arah dengan simpangannya. Berikut ini adalah contoh soal yang kedua. Soalnya sebagai berikut. Sebuah ayunan sederhana memiliki periode 2 detik di suatu tempat yang gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Maka panjang tali ayunan tersebut adalah jika P kuadratnya sama dengan 9,8, A 100 cm, B 150 cm, C 200 cm, T 250 cm, E 300 cm. Untuk membahas ini, data yang bisa kita peroleh adalah yang pertama ada periode, berarti T-nya 2 detik atau 2 second. Kemudian ada gravitasi bumi di 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian Pi kuadratnya sama dengan 9,8. Yang ditanyakan panjang tali ayunan tersebut. Yang ditanyakan adalah L-nya. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus ingat persamaan untuk mencari periode pada ayunan bandul, yaitu T sama dengan 2Pi kali akar L per G. Tinggal kita masukkan nilainya. T-nya adalah 2 sama dengan 2Pi kali akar L yang ditanyakan. G-nya itu adalah 9,8. Nah, untuk menghilangkan akar ini maka ruas kiri kita kuadratkan dan ini kita kuadratkan juga menjadi 2 kuadrat sama dengan dalam kurung 2Pi kuadrat akar
akar-akarnya menjadi hilang ya. L per 9,8. Kita sederhanakan lagi. 4 sama dengan 2 kuadrat berarti 4, Pi kuadrat berarti Pi kuadrat kali L per 9,8. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 1 sama dengan L kali Pi kuadrat per 9,8. Nah, karena yang ditanyakan L, maka tinggal kita kalikan aja. L sama dengan berarti 9,8 per Pi kuadrat. Nah, Pi kuadrat tadi nilainya sama dengan 9,8, berarti L sama dengan 9,8 per 9,8. L sama dengan 1 meter. Nah, 1 meter ini kita ubah ke sentimeter menjadi 100 cm. Jadi panjang tali pada ayunan sederhana ini adalah 100 cm. Nah, sekian pembahasan materi tentang gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul beserta dengan contoh-contohnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.